Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan Ci Shirley. Kita hari ini mau ibadah. Teman-teman kangen ya ibadah bareng di gereja. Kita mau mulai ibadah kita. Pertama-tama kita mau doa dulu. Teman-teman semua boleh ikutin Cici. Untuk lipat tangan, tutup mata. Semua berdoa ya, ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin ya, supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, teman-teman udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Ci Shirley mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Teman-teman tahu apa artinya naik ke surga? Bukan berarti kita naik pesawat ke surga, bukan. Tapi itu kita Tuhan Yesus naik ke surga perlahan-lahan, bukan melalui alat atau kendaraan apapun. Dia naik ke atas perlahan-lahan, menghilang dan kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah teman-teman, Ci Shirley punya videonya. Teman-teman simak ya. Dan setelah 40 hari lamanya, Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke banyak orang. Akhirnya di bukit di Galilea, Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak orang. Tapi tunggu, kenapa Yesus harus naik ke surga? Coba bayangkan kalau Tuhan masih ada dengan kita di zaman ini, Dia bisa jadi superhero yang memberantas kejahatan, terorisme, korupsi, dan terus memberitakan Injil hingga akhirnya semua orang akan percaya kepada Dia. Jadi, kenapa harus ke surga? Alasan pertama kenapa Yesus harus ke surga adalah karena pekerjaannya di muka bumi telah selesai. Dia telah melakukan pelayanan memberitakan Injil, berkhotbah, melakukan mujizat, hingga akhirnya dia mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Dan karena pekerjaannya telah selesai, dia harus kembali ke asalnya. Dan Yesus bukan berasal dari bumi, dia berasal dari surga, di mana dia duduk di tatanya, dipuji dan disembah. Yesus pun ke surga karena dia harus menyediakan tempat bagi kita di sana. Artinya juga, di sana dia akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena dia ingin kita semua bisa sama-sama dengan dia nantinya di kerajaan Allah. Yesus harus ke surga supaya roh penghibur atau roh kudus yang telah ia janjikan turun ke bumi dan akan menyertai kita selama-lamanya. Alasan terakhir kenapa Yesus harus naik ke surga adalah supaya kitalah yang menjadi superhero-nya di bumi. Teman-teman pasti ingat kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Dia ingin kita melanjutkan pelayanannya. Kita bisa jadi superhero pembasmi kejahatan yang terus melakukan pekerjaan baik di muka bumi ini, agar melalui kita makin banyak orang yang mengenal Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus yang terus menyertai, kita bisa terus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Hingga akan tiba masanya, Yesus akan kembali. Ya, Dia akan kembali. Tuhan Yesus setelah mati pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburnya. Dia telah menang dari kuasa maut. Nah pada saat itu Tuhan Yesus nanti pada kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita yang masih hidup, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Nah teman-teman, Ci Shirley mau teman-teman juga setia seperti murid Tuhan Yesus, setia sampai akhir, setia sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ci Shirley mau semua teman-teman jadi anak yang baik. Oke, yang mau denger-dengeran sama orang tua, sama guru, semua teman-teman sayang. Oke, nah teman-teman sekarang kita mau doa dulu ya. Semua teman-teman ikutin. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebentar kami mau berpisah dan beraktivitas di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, cerita firman Tuhan hari Minggu ini sudah berakhir, tapi karya Roh Kudus tetap berkarya. Nah, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kalian. Jangan takut ya, kita pasti bisa melewati pandemi ini dengan baik dengan penyertaan Tuhan Yesus. Oke, bye-bye teman-teman. God bless you.